Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel YouTube SMK Islam Radatul Azhar. Improve your life skill here. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Dinda Adia Lestari di dalam acara Jember, yakni Jumat Berkah. Sahabat semua, kali ini kita akan sama-sama belajar lagi. Saya belajar, teman-teman juga belajar, dan kita akan belajar bersama-sama. Pada topik pembicaraan yang kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar atau membahas sebuah tema atau judul yang menurut Dinda ini tuh keren sih, atau sering banget kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bagaimana sih cara kita mencintai diri kita sendiri. Karena sahabat semua, gimana orang lain bisa mencintai kita sedangkan kita sendiri aja belum bisa mencintai diri kita sendiri. Oke, lanjut. Yang pertama, cara supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri itu ialah jangan insecure. Oke, tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih yang namanya insecure. Jadi insecure itu adalah rasa tidak pede atau rasa minder kepada diri kita sendiri. Terus gimana sih caranya supaya kita tidak insecure? Padahal insecure juga bagus, tapi kalau kita insecure terus menerus itu juga tidak bagus. Karena kita juga harus bisa mencintai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara percaya diri dengan potensi yang kita miliki. Karena sahabat semua, sebagai seorang pemuda yang merupakan aset bagi bangsa Indonesia, kita harus bisa mengembangkan potensi tersebut supaya kita bisa membangun bangsa kita. Salah satu caranya ialah dengan cara menggali kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Jangan hanya menggali keburukan-keburukan atau kelemahan yang kita miliki, tapi kita juga harus menggali potensi yang baik yang kita miliki. Karena Dinda yakin kepada sahabat semua, pasti kita semua memiliki kelebihan tersendiri atau kelebihan masing-masing. Tapi maukah kita, atau kita mau nggak kalau mengembangkan diri kita sendiri, atau kita punya kemauan nggak untuk bisa lebih mengembangkan diri kita sendiri? Jadi gimana caranya sekarang sahabat semua? Kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Lanjut, cara yang kedua ialah jika sekarang kita membuat kesalahan, maka jadikan kesalahan tersebut sebagai pembelajaran. Di sini siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Pasti rata-rata kita pernah yang namanya melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita supaya menjadikan kesalahan tersebut sebagai pembelajaran untuk dapat memperbaiki hal-hal yang lebih baik lagi. Next, lanjut, cara supaya kita mencintai diri kita sendiri itu ialah kita nggak usah ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Kadang kita suka berpikir, kalau kita jadi orang lain gimana ya? Karena kita sering banget ngerasa kalau orang yang tempat kita insecure itu keren banget. Dia kenapa bisa kayak gitu ya? Sedangkan saya nggak bisa gitu ya. Jadi berhentilah mengikuti standar dari orang lain dan juga jadilah diri kita sendiri. Kita manfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembangkan supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi dan juga lebih menjadi manusia yang cinta akan diri kita sendiri. Lalu gimana sih cara kita selanjutnya supaya kita cinta sama diri kita sendiri? Cara selanjutnya ialah lakukan apa yang kita inginkan dalam hal kebaikan. Tapi ya, di sini kita sering banget ya terfokus sama pemikiran orang lain atau perkataan orang lain. Contoh kecilnya saja nih teman-teman atau sahabat semua, kita ketika menggunakan pakaian lah atau ketika menggunakan sesuatu barang, kita sering banget tanpa sadar menanya kepada orang lain, aku kalau pakai baju ini gimana, aku kalau pakai jilbab ini gimana. Dan tanpa kita sadari, kita akan berfokus kepada pendapat orang lain tersebut. Gimana kalau orang lain tersebut bilang kalau kita pakai jilbab ini kita jelek? Nanti bisa-bisa kita nggak pakai dong jilbab yang udah kita pakai tadi. Jadi poin pentingnya itu teman-teman semua, selagi kita melakukan kebaikan, selagi kita melakukan yang kita senangi itu yang tidak ada hal negatifnya, lakukan saja.
pendapat orang lain juga penting. Tapi ketika pendapat orang lain membuat kita minder, ketika pendapat orang lain membuat kita insecure, kenapa kita harus turuti? Kita senangi diri kita dulu, baru kita senangkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang gak suka sama kita akan terus mencari kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan orang yang suka sama kita, insya Allah akan bisa menerima kita apa adanya. Dan yang terakhir atau yang selanjutnya adalah gimana cara kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita diberikan kepintaran, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan kelebihan-kelebihan yang belum tentu diberikan kepada orang lain. Kita juga harus syukuri, karena ketika kita bersyukur maka insya Allah Allah akan semakin menambah rasa syukur dan juga semakin menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita terus-terusan mengeluh, kalau kita terus-terusan insecure, kalau kita terus-terusan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, gimana cara Allah akan memberikan kita kenikmatan, sedangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah selalu kita kufuri. Oleh karena itu sahabat semua, mari mulai saat ini kita mencintai diri kita sendiri, kita menjalankan kehidupan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kita sering banget teman-teman, kalau lihat sedikit postingan di Instagram, sedikit-dikit lihat postingan orang lain, ih dia keren banget, oh ternyata hidup mereka tuh wow banget, berbanding terbalik sama kehidupan kita. Tidak semua hal di media sosial itu bisa, karena tidak semua hal di media sosial itu sesuai dengan kehidupan yang nyata. Hanya saja kita yang melihatnya gitu, yang wow keren gitu. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita mencintai diri kita sendiri supaya orang lain juga mencintai kita. Karena gimana orang lain mau cinta sama kita, sedangkan kita sendiri aja nggak cinta sama diri kita sendiri. Mungkin hanya ini dapat Dinda sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Dinda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.